Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Napak Lacak Official. Kali ini saya akan sedikit sharing untuk berbagi ilmu tentang editing atau cara membuat video. Cara membuat video dengan narasi atau dubbing ya, dengan tampilan animasi yang sedemikian rupa supaya para penonton paham dengan apa isi dari video yang disampaikan gitu. Terus bertujuan juga untuk para konten kreator yang lain nih, untuk misalnya bikin yang suka editing video atau yang suka audio visual otak-atik gitu kan. Kita bisa sharing di sini, bisa tulis di kolom komentar, kita sharing bareng, kita belajar bareng gitu. Saya mengangkat nilai-nilai sejarah Islam di Indonesia yang sudah saya upload. Sebelumnya itu ada Wali Songo ya, Wali Songo itu ada 9 Wali Songo. 5 yang sudah terupload itu cuma baru 2 sih. Memang sih ini pembuatan sedikit lama, tapi hasilnya untuk saya pribadi sih memuaskan gitu, untuk memanjakan para penonton dengan tampilan yang sedemikian rupa supaya paham apa yang disampaikan dalam video tersebut. Oke. Mulanya kita persiapkan dulu dong, persiapan pertama kita persiapkan dulu kopi sama rokoknya supaya editingnya enak. Oke. Kemarin saya sudah upload, saya mau mengangkat tema Sunan Ampel ya, Sunan Ampel yang sudah saya upload kemarin, sejarah hidup Sunan Gresik dan Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang saya akan bikin video dengan video yang animasi yang sama, dengan supaya kita sharing dan intinya kita tetap mensiarkan agama Islam, menyampaikan riwayat sejarah Islam dulu. Nah, di sini saya menggunakan Sony Pegas Pro. Oke. Kita mulai ya. Oke, modenya video. Oke. Ya, kita persiapkan pertama. Oke. Kita akan membuat satu video mengangkat dari artikel atau artikel kita kumpul, kita himpun dan kita revisi sedikit, karena pihak YouTube juga kalau misalnya kopas artikel menjiplak itu kadang suka takutnya melanggar komunitas atau kebijakan yang sudah diterapkan oleh pihak YouTube ya. Di sini saya sudah siapkan suatu artikel atau hasil copy paste boleh, tapi jangan semua ya. Kita improv atau kita modif sedikit kata-katanya. Dan di sini saya juga sudah melakukan dubbing. Dan dubbing di sini bebas, mau pakai rekamannya mau pakai HP atau mau pakai rekaman langsung ke studio, itu bebas ya, gimana keperluan atau gimana mampunya kita ya. Oke, di sini kita udah dubbing. Sebelum kita masuk ke editing pakai video, saya biasanya cleansing dulu. Cleansing di sini saya menggunakan Adobe Audition. Nah, ini versi lama sih, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, di sini udah ada tampilan layar Adobe Audition ya, untuk cleansing suara biar nggak ada, menghilangkan noise-nya. Terus misalnya kita kan dubbing pasti
nggak mungkin langsung satu kali jadi, nggak ya, pasti ada salahnya. Kita potong, kita crop, kita perbaiki, kita ya dibagus-bagus lah. Dubbing ini kebetulan untuk dubbing. Oh sorry. Oke, bahan Sunan Ampel. Oke, menunggu proses dulu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada usulan untuk editing video atau audio video, kita bisa sharing di kolom komentar. Karena saya juga otodidak, belajar editing ini otodidak, banyaknya otodidak sih. Oke, kita ini kan biasanya hasil rekaman dari HP atau saya ini hasilnya mono nih. Maksudnya mono itu cuma satu suara. Mono kita copy dulu atau kita bikin dulu jadi stereo ya, biar enak suaranya. Oke, saya melakukan copy paste dulu. Copy dulu, blok dulu semua, copy paste. Aduh. Oke, jika sudah copy, kita bikin baru. Kalau di sini saya bikin untuk sample rate-nya default ya, default bawaan dari Adobe Audition, dimana channelnya di stereo. Di sini sih bisa dimonoin lagi, cuma buat apa gitu kan. Resolusinya 16 bit, kita default aja, cuma ambilnya stereo aja. Oke. Nah, di sini kita Ctrl P atau paste aja langsung. Oke. Lumayan lama. Kita percepat aja ya. Oke, sudah. Di sini sampel audionya masih berantakan nih. Ada yang naik turun juga nih. Oke, di sini kita coba play spasi ya. Oke, kacau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan udah mulai nih. Assalamualaikum dari sini. Kita startnya dari sini. Direct aja lah. Nah, di sini saya kita blok dulu, masuk ke efek, terus quick filter aja deh. Quick filter di sini kan ada untuk volumenya bisa ditambahin. Dan ini bisa disesuaikan ya kebutuhan masing-masing. Geografi Sunan Ampel, sejarah Sunan Ampel, biografi Sunan Ampel. Oke. Kita dikira-kira aja untuk suaranya biar nggak terlalu cempreng atau tidak terlalu ngebas, atau kita volumenya mau ditambahin itu atau gimana, apa ya, gimana kebutuhan aja. Nah, ini udah nih. Nah, kita sekarang bukan split sih, kita cek satu persatu dari mana mulainya. Salah satu dari dan kisah
Sunan Ampel, biografi, sejarah, dan kisah Sunan dan kisah sebagai wali pendakwah di jalur politik. Oke. Nah, kalau ini yang nggak kepake blok, tinggal hapus saja. Sunan Ampel, biografi, sejarah, dan kisah. Nah, kalau saya sih bikin, mungkin nanti teman-teman ini caranya kuno nih, harus di blok dulu. Kita sharing di komentar ya, karena saya juga bukan baru sih, otodidak ngulik sendiri ya. Kita masuk noise-nya kita hilangin dulu gitu, biar ini kan udah ya, noise-nya hilang nih, udah bersih. Copy dulu nih biar di depan ada space ya. Sunan Ampel, biografi. Tuh kita blok copy untuk copy paste biar cepat. Oh salah. Enak. Biografi, sejarah, dan kisah Sunan Oke, dan kisahnya dari sini aja langsung. Sejarah dan kisah sebagai wali pendakwah di jalur politik. Nah, ini yang kecil-kecil gini noise-nya nih, kita paste aja yang tadi udah dibersihin. Nah, ini lah napas juga, hapus saja. Oke, diulang, kita hapus. Salah satu dari penyebar Islam di Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung, Oke, kita terus sampai akhir audionya. Mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Raden Rahmat. Lahir di Champa, Kamboja. Kalau bahasa Sundanya legek sih ini kita ngedit audio kayak gini. Tapi kalau teman-teman ada cara untuk yang lebih praktis, biar langsung noise-nya atau yang salahnya itu langsung hilang gitu kan, sharing lah di kolom komentar, kita berbagi, kita sharing ya. Sekitar 1401, dia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan. Nah, ini yang kayak gini sih.
mengislamkan, mengislamkan adik, mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, Arya Damar yang diam-diam berganti nama menjadi Aryo Abdillah. Ya. Karena hubungan dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya Raden Rahmat, Prabu Brawijaya Raden Rahmat, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi sebidang hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya Raden Rahmat, Prabu Brawijaya Raden Rahmat, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi Raden Rahmat ya Raden Rahmat, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi sebidang tanah. Oh, Prabu Brawijaya Raden Rahmat diberi di sini nih. Prabu Brawijaya Raden Rahmat. Oke, lihat. Raden Rahmat. Ya Raden Rahmat diberi Raden Rahmat Brawijaya Raden Rahmat Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta. Ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Ia mendidik kader dan mendidik kader-kader penyebar. Ia mendidik dan mendidik kader-kader. Ia mendidik dan mendidik kader-kader penyebar Islam. Dan sampai saat ini pesantren Ampel Denta masih pesantren Ampel Denta masih di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Tata, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Pesantren Ampel Denta masih di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat.
susunan derajat, dan susunan derajat. Dan sunan derajat. Dakwah Islam. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit kala itu. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersmedi, judi sabung ayam, minum-minuman keras, dan lain sebagainya yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip mohlimo dalam dakwahnya. Apa sih itu mohlimo? Prinsip mohlimo dalam dakwahnya. Apa sih itu mohlimo dalam dakwahnya? Prinsip mohlimo dalam dakwahnya. Adapun dalam dakwahnya, apa sih itu mohlimo? Prinsip mohlimo dalam dakwahnya. Adapun isi dari mohlimo tersebut diantaranya moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menghisap candu, moh madon, tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam
Ampel juga mendekatkan juga mendekat. Sunan Ampel juga mendekat mendekatkan mendekat. Ampel juga mendekatkan Ampel juga mendekatkan Ampel juga mendekat. Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti kata salat diganti kata salat. Kata salat diganti kata 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 salat diganti kata salat diganti dengan sembahyang. Asalnya sembah, asal kata dari sembah, asalnya sembah, asal kata dari sembah dan yang, 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 sembah dan yang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola. Tempat ibadah juga tidak dinamai dengan musola. Tempat ibadah juga tidak dinamai dengan musola, melainkan dengan nama langgar, mirip dengan Mekah. Mirip dengan kata sanggar. Mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari kata sastri. Yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu menurut Nur Hamiyatun, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, volume 1. Menurut Nur Hamiyatun, Jurnal Dakwah menurut Nur Hamiyatun, Jurnal Dakwah menurut Nur Hamiyatun Jurnal Dakwah menurut Nur Hamiyatun dalam judul menurut Nur Hamiyatun dalam judul jurnal dakwah dan komunikasi menurut Nur Hamiyatun dalam judul jurnal dakwah dan komunikasi Islam tahun dalam judul Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam tahun 2019 dakwah
Dapur Islam Sunan Ampel juga Dapur Islam Sunan Ampel juga Dapur Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo 2006 tahun 2016 yang ditulis Agus Sunyoto Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya. menggantikan Arya Lembur Sura. Arya Lembur Sura meninggal. Halaman Sunan Ampel dalam buku Atlas Wali Songo 2006 tahun 2016 yang ditulis Agus Sunyoto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya yaitu Arya Lembur Sura. Menggantikan Arya Lembur Sura. Arya Lembur Sura meninggal. Halaman
dalam buku Atlas Wali Songo 2006 tahun 2016, yaitu Samuel Suyanto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya yaitu Arya Lembu Surya. Menggantikan Arya Lembu Sura. Arya Lembu Sura meninggal. Halaman. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan dakwaan Islam Sunan Ampel dalam buku Atlas Wali Songo 2006 tahun 2016, yang ditulis Samuel Suyanto. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya Arya Lembu Sura setelah meninggal. Halaman. Sunan Ampel juga menjalin janji dakwah dan kekerabatan. Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya, menggantikan penguasa sebelumnya Arya penguasa sebelumnya Arya Lembu Sura setelah meninggal. Halaman. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra putri. Penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal Ratna Panjawati, Putri Arya Lembu, sebagaimana misal sebagaimana misalnya Ratna Panjawati, Putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam menikah dengan Prabu Brawijaya. Putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah atau Adipati Demak dan lain sebagainya. Dan maaf, dia merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat. Dia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Di sisi keluarga, Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Bibit Manila, Putri Temenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo.
dari dua istrinya itu Sunan Ampel memiliki tujuh anak, termasuk Maulana Maktum Ibrahim lebih dikenal dengan Sunan Bonang dan Syarifuddin, Sunan atau Sunan Derajat dan Syarifuddin, Sunan atau Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 Masehi, berlokasi di Demak, Dia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Wallahu a'lam. Oke, udah beres nih. Ini ke depan. Oke. Nah, ini udah beres nih, udah bersih, udah cleansing. Menurut saya udah cleansing. Tinggal di save ya. Oke, Sunan Ampel. Oke. Oke, close dulu. Ini kan udah untuk teksnya ya, teks subtitlenya. Nah, di sini saya kalau misalnya bikin ini hapus saja biar nggak pusing ya. Nah, di sini editing, saya punya editing awal, maksudnya editing awal ini untuk oke, kita buka dulu aja deh. Biasanya saya membuat template untuk watermark logo, terus animasi yang lainnya kita bikin satu file mentahan ya. Nanti kalau ada misalnya ngebahas materi baru atau ya cerita baru, tinggal tempel aja, nggak perlu editing ulang untuk logo, watermark dan yang lainnya. Ada yang hilang nih. Oke, ini nggak ada sih logonya, kita bikin lagi aja. Ini tampilan Sony Vegas Pro 16 ya. Nah, di sini kita bisa ini nih yang gambar crop ini bisa dikecilin untuk gambar yang udah di insert ke track record ini ya. Nah, ini kita sesuaikan aja gimana kemauan kita, Ini kan biasanya frame-nya berbeda nih. Berbeda, di sini udah mentok tapi di sana masih ada. Jadi kalau kita buka dulu untuk pengunci bidang ininya ya, bidang layoutnya. Kita bisa, nah ini udah bisa sampai akhir nih. Nah, maaf nih, kita sharing ya kalau misalnya ada yang wah ini mah jadul gitu kan caranya, lama lelet gitu. Kita sharing di kolom komentar, tidak ada menjelek-jelekan atau ada ngebully atau gimana, karena saya juga masih pemula untuk editing video gitu. Cuma
senang aja gitu ngedit video seperti ini ya, ada kepuasan tersendiri ya bisa ngedit kayak gini. Kalau itu bukan ini kayaknya. Oke, udah beres. Nah, di sini frame yang saya gunakan ini 1920 kali 1080 per 32 dengan frame per detiknya 25.000. Jadi nggak terlalu berat ketika melakukan buffering ya, buffering. Oke. Ini kayaknya kita salah logo nih. Kita baru aja. Soalnya sempat kemarin saya ada melakukan upload, beberapa kali upload kena konten berulang. Nggak tahu nih, ini pihak YouTube konten berulang untuk video yang mana gitu, nggak ada menyebutkan untuk video ini konten berulang, tapi padahal kita bikinnya itu pure gitu, bikin logonya dari awal, dari bikin logo, watermarknya dan lain-lainnya gitu, untuk dubbing juga gitu. Tapi kadang pihak YouTube juga punya kebijakan tersendiri ya untuk memutuskan ini berhak close atau enggak gitu. Jadi ini kedua kali Monet sih ya, pengajuan Monet. Yang pertama ke Banet, yang kedua ya ini, semoga lancar. Kita disesuaikan aja nih untuk size nya mau kecil gimana, kita pakai scroll di mouse. Terus untuk perpindahan ininya juga gitu, harusnya ini nih kemarin ada perubahan nama channel, namun setelah dipikir-pikir udahlah kita pakai nama yang lama aja, nama Pacar. Nah, ini yang dihapus harusnya. Kita sharing ya untuk editing video, yang suka sih edit video, yang suka ngolah suara gitu. Saya juga sebenarnya saya tertarik gitu, suka editing video. Sini aja, cukup dikira-kira aja ya. Oke, nah di sini kita pindahin ini ke cover. Nah ini untuk baca di sini. Udah bikin logo. Pastinya kita kecilin aja biar jadi ada bayangan gitu jadinya. Oke. Nah ini kita hapus aja. Oke, siap. Oke, udah nih. Selanjutnya kita bikin cari gambarnya gitu, divisualisasikan tema Sunan Ampel gitu. Kita cari
di Google sih, saya di Google misalnya sini 9 ampere PNG. Kalau PNG sih itu lebih udah di crop, jadi kita nggak perlu, tapi ya nggak perlu split lagi fotonya, gambarnya. Ini kan di sini ada nih sama PNG, kita bikin aja coba. Ini 9 ampere sama kayak gini. Oke. Kalau PNG saya suka dikhususin untuk gambar-gambar, kita bikin biar nggak perlu mencari materi ulang, kita kumpulin aja dalam satu folder gitu kan. Sini oke, sebentar kita contoh aja ya. Nanti kita setelah beresnya pasti saya upload gitu, bantu support juga yang lainnya, kita saling bantu, saling support. Langsung bilang aja. Terus misalnya ini kita save dulu biar nggak ketimpa. Ini bener kan sebenarnya? Ampere. Nah, ini kita bikin judul di sini nih. Kita insert tiga tag. Kita buatnya disesuaikan aja ya. Sini angkat aja. Misalnya hurufnya mau dikasih bordernya, outline-nya bebas, di sini bebas mau pakai yang putih atau yang hitam. Kalau saya sih biasanya pakai yang hitam biar kontras, karena ada cahaya yang terang, cahaya kontrasnya tinggi, atau ini hurufnya masih bisa terbaca. Sini kita coba ini. Untuk posisinya misalnya ampere. Oke, kita lihat ini. Buat dulu saja.
muncul gitu kan, pas muncul teks dia juga muncul. Nah, gitu. Terus kita kasih animasi, ini kayaknya nggak pas di sama ini. Nah, kita animasi ini kan di sini ya, proses seperti ini sih, kita dipresentasin di kira-kira aja biar ada oke. Kalau misalnya ini kita rubah aja sih bisa. Ini misalnya coba kita dipindah aja. Di sini buat nomor, buat tulisannya di sini. Nah gitu, coba nih. Oke. Ini backgroundnya bisa dikecilin jadi nggak hilang tiba-tiba. Nah, demikian saja sahabat. Nanti saya terusin untuk video berikutnya hasilnya aja ya. Hasilnya nanti kita sharing di kolom komentar. Kalau misalnya para teman-teman mau bikin video yang serupa atau tertarik nih bikin editing video, bisa syukur-syukur bisa dijual atau gimana gitu kan, bisa kita sharing di kolom komentar ya. Nanti video selanjutnya hasil setelah diediting, diotak-atik gitu, jadi sedemikian rupa. Kita bantu teman-teman untuk like, subscribe-nya, dan kita saling bantu biar apa sih biar bisa saling bantu. Saya bingung mau ngomong apa, pokoknya kita saling bantu. Semoga diberikan kesehatan selalu buat teman-teman. Akhirul kalam.